Halo, bertemu lagi di channel My Club ID. Kali ini kita akan buat video atau memberikan informasi tentang satu power supply yang baru saja beredar di Indonesia beberapa saat lalu, sekitar 1 bulan yang lalu. Ini adalah power supply dari FSP. Semua pasti tahu FSP adalah salah satu vendor power supply yang terkemuka yang ada di dunia saat ini, dan salah satu produk yang masuk di Indonesia yang ditargetkan untuk pengguna mainstream atau user pada umumnya adalah seri HV Pro 550 watt seperti yang ada di depan saya saat ini. Nah, yang kali ini kita akan melakukan spesial pengujian hanya untuk si HV Pro 550 watt ini. Dimana kita tahu sekarang kebutuhan untuk mainstream PC yang bisa gaming ya, menengah ke atas, rata-rata membutuhkan power supply di antara 450 hingga 550 watt. Dan ketika kita menggunakan beberapa graphic card yang sudah cukup high-end seperti GeForce RTX 2060 ke atas atau RX 5700 XT, itu sudah mensyaratkan di vendor kartu grafisnya mensyaratkan minimum atau rekomendasi power supply-nya di 650 watt. Nah, 550 watt ini sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk mengangkat spesifikasi seperti RTX 2060 atau RTX 2060 Super ataupun Radeon RX 5600 XT juga sudah bisa di handle oleh power supply berkapasitas 550 watt. Nah, yang kita lakukan saat ini, nanti kita akan menguji HV Pro ini dengan satu spesifikasi yang out of the spec, artinya itu di atas yang seharusnya. Dengan testing juga nanti kita menguji bagaimana ketahanannya ketika voltase dinaikkan, voltase input atau voltase yang diterima oleh power supply ini kita naikkan atau kita turunkan, apakah power supply ini masih bertahan atau tidak. Nah, sebelum kita mulai, kami ingin memberikan sedikit informasi tentang HV Pro 550 watt ini. Ya, power supply ini sebenarnya sangat sederhana sekali. Kalau kalian mengharapkan sebuah power supply yang fancy, kemudian ada kabelnya itu sudah black ribbon cable atau flat cable, kemudian ada RGB-nya ataupun modular, itu tidak dimiliki oleh HV Pro 550 watt. Why atau kenapa? Karena HV Pro ini benar-benar ditujukan pada pengguna yang concern terhadap budget, tetapi juga ingin memiliki atau ingin mempunyai power supply yang memang bisa diandalkan untuk mensuplai daya pada PC-nya. Jadi agak sedikit kontradiktif dengan beberapa power supply lain yang berinovasi melalui fashion ataupun tampilan. HV Pro benar-benar back to the core atau back to basic ya, dimana ya power supply dihadirkan untuk menyuplai power atau daya yang sesuai dibutuhkan oleh komponen komputer kita. Sebagaimana kita tahu ya, nyawanya dari komponen kita mulai dari motherboard, kartu grafis khususnya, dan peripheral lain sangat tergantung pada kualitas output yang diberikan oleh power supply ini. HV Pro ini sendiri memiliki desain single rail 12 volt. Single rail ini punya kelebihan ketika di salah satu komponen membutuhkan daya yang cukup besar, umumnya 12 volt itu dimakan oleh atau dikonsumsi lebih banyak oleh kartu grafis, maka dengan single rail ini tidak ada batasan lagi, dia akan mengalokasi sesuai dengan apa kebutuhan si kartu grafis tersebut. Kemudian desain topologi yang dimiliki HV Pro 550 watt ini adalah DC to DC, di mana jalur 12 volt itu dikonversi menjadi 3,3 dan 5,5 volt. Jadi kalau kita lihat spesifikasi di badan ini, sebenarnya itu angka-angka maksimum yang bisa dihandle oleh tiap jalur, tetapi tidak bisa digunakan sekaligus. Artinya kita tidak bisa mengisikan parameter yang ada di sini sesuai dengan masing-masing rail kemudian kita load. Enggak, karena sekali lagi desainnya DC to DC dual forward. Untuk desain sebenarnya sekali lagi sangat simpel sekali. Fan-nya juga standar sleeve bearing, karena semuanya memang ditujukan untuk mengurangi cost produksi agar harganya menjadi menarik atau menjadi sangat-sangat terjangkau dan bisa bersaing di kelas yang sama tanpa mengurangi kualitas sebenarnya, kualitas output daya yang bisa dihasilkan oleh power supply ini. Kemudian di cabling-nya sendiri kita lihat tidak ada sleeve. Salah satu pun dari kabel ini ada yang di sleeve. Biasanya untuk power supply yang value 24 voltnya paling nggak di sleeve ya, sedangkan yang lainnya nggak. Kalau ini sama sekali tidak ada di sleeve, jadi masih sangat konvensional sekali. Kita bisa lihat semua kabel warnanya itu ada,
nggak ada sesuatu yang menonjol dari fashion, dari tampilan power supply ini. Kemudian untuk proteksi, power supply ini dilengkapi dengan beberapa proteksi supaya membuat penggunanya nyaman. Biasa ada OCP, ada OVP, over current protection, over voltage protection, kemudian ada over power protection, dan short circuit protection. Jadi untuk sebuah power supply yang cukup murah ya, di kapasitas 550 watt, HV Pro ini memiliki fitur yang bisa diandalkan dan proteksi yang cukup lengkap ya. Lalu tentunya garansi dari HV Pro ini adalah 3 tahun dan didistribusikan di Indonesia oleh Andal Global Solusindo. Oke, itu saja pengantar tentang power supply HV Pro 550 watt ini. Kita langsung saja melihat pengujiannya berikut ini. Kita akan menguji power supply FSP HV Pro 550 watt ini menggunakan spesifikasi yang cukup tinggi. Seperti terlihat, kita menggunakan satu PC, prosesornya Core i7 9700K, kemudian kartu grafisnya GeForce RTX 2080 Super dari Gigabyte, seri gaming OC. Kemudian kita juga menggunakan solusi all-in-one cooler dari Cooler Master, memori G.Skill DDR4 3600 16GB yang berjalan di dual channel, serta M.2 SATA dari Aorus. Di sini kita melakukan, ini bukan simulasi lagi, ini sudah benar-benar spesifikasi asli yang nanti akan secara langsung bisa menunjukkan bagaimana kerja power supply ini terhadap komponen-komponen komputer real, jadi bukan pakai load tester lagi. Di sini kita sudah melakukan burning, sudah berjalan sekitar 30-an menit, yaitu dengan meload Prime 95 Small FFT, di mana Small FFT ini akan memanfaatkan daya prosesor yang paling maksimum, dan kita gabungkan dengan Furmark. Furmark ini dijalankan dengan GPU stress test dengan MSAA 8 kali supaya kita bisa mendapatkan power yang paling maksimal juga dari VGA yang kita gunakan. Kita juga tampilkan CPU Z dan GPU Z untuk menunjukkan kondisi prosesor kita, dan dibantu HW Info untuk menunjukkan tegangan 12, 3.3 dan 5 volt yang terbaca dari motherboard yang dibaca oleh aplikasi dari HW Info ini. Kemudian kita juga melengkapi pengujian ini, nanti ada testing over voltage dan under voltage. Kita gunakan voltage regulator yang terpisah, dan kita juga menggunakan power meter yang menunjukkan konsumsi daya serta kondisi dari voltase input. Oke. Nah, di sini terlihat voltase input yang ada itu tepat di 220 volt, dan aplikasi masih berjalan. Kita lihat berapa konsumsi daya yang digunakan pada sistem yang kita load ini saat ini, ada di angka sekitar 520 watt totalnya. Sekali lagi, kondisinya prosesor full load 100% dan kartu grafis juga 100%. Dan kondisi ini biasanya jarang terjadi, karena ketika kita game, kita tidak menggunakan 100% daya atau kapasitas dari prosesor, dan pada saat game juga kita tidak selalu menggunakan 100% kapasitas atau kemampuan dari kartu grafis. Pertama-tama kita akan memonitoring kondisi stressing test yang kita lakukan. Di desktop terlihat kita ada meload Prime 95 Small FFT yang memanfaatkan prosesor 100%.
Jadi kalau dilihat di sini, di Task Manager ini, performa prosesornya 100% ini. Ya. GPU juga 100% karena kita meload full mark di belakang. Ya. Kartu grafis yang kita pakai tadi seperti dijelaskan adalah Gigabyte GeForce RTX 2080 Super, dan kita menggunakan HW Info untuk melihat kondisi, memonitoring kondisi real tegangan power supply FSP HV Pro 550 watt yang kita gunakan. Dan di sini terbaca 12 volt ada di angka yang 12 juga, nggak ada drop. 5 volt di 4,95 dan 3,3 ada di 3,285. Jadi kondisi dalam stressing test ini semuanya berjalan pada keadaan kondisi normal. Sekali lagi ini voltase belum kita turunkan, voltase masih di angka 220 volt. Setelah ini kita akan melakukan atau mensimulasikan kondisi voltase naik dan kondisi voltase yang turun. Kita akan melakukan simulasi tegangan naik dengan merubah angka input ini dengan bantuan voltage regulator, sehingga tegangan input yang masuk ke power supply ini akan naik di atas standarnya. Indonesia menggunakan tegangan range antara 210 sampai 220 volt. Kita akan simulasikan angka ini nanti di angka sekitar 240 dengan menaikkan tegangannya menggunakan voltage regulator. Ya, kita sudah mencapai angka 240 dan masih berjalan dengan baik. Tegangan yang terbaca juga di HW Info masih sama seperti tadi, tidak ada perubahan. Kita coba naikkan sedikit lagi, 245. Dan masih berjalan. Kita lihat konsumsi dayanya 500, masih sama di angka 520-an watt dalam kondisi full load. Selanjutnya kita akan mensimulasikan tegangan rendah, di mana sebenarnya tegangan yang turun ini paling banyak terjadi di kondisinya di Indonesia. Jadi turun atau di bawah 220 volt. Kita turunkan perlahan. Sudah di 200 volt tegangan input sekarang, 190-an, dan masih berjalan. Kita cek konsumsi dayanya. Ya, kalau tadi konsumsi daya masih ada di bawah 520, tetapi dengan kondisi tegangan 200 volt, misalnya kita bisa menemukan angka di antara 520, bahkan tadi ada terbaca 530 watt. Artinya apa? Ketika tegangan input turun, power supply akan bekerja mencoba menstabilkan agar output tidak menjadi masalah. Tetapi dengan melakukan ini, power supply harus mengorbankan efisiensinya. Kita turunkan lagi tegangannya. Sekarang kita ada di angka 100, kita coba 180 ya, atau 170-an. Ini juga kondisi di mana di Indonesia banyak sekali seperti ini. Dan sekarang konsumsi dayanya mencapai di atas 520-an, bahkan mencapai 530-an. Semakin efisiensi semakin buruk karena power supply berusaha melakukan kestabilan atau berusaha mengkompensasi tegangan yang kita turunkan tadi. Kita coba turunkan lagi. Kita set di angka 160 volt tegangan inputnya. Ya, 160 atau 159, kurang lebih sama di angka itu. Ini salah satu kondisi terburuk listrik yang ada. Dan ingat, power supply ini sebenarnya tidak mendukung
full range atau universal tegangan input ya, dia hanya mendukung satu tegangan input yaitu 230 atau range 210 sampai 220 volt, karena sertifikasi yang dia punya hanya sertifikat 230V 80 plus. Kita lihat konsumsi dayanya dengan kondisi 160 volt tegangan input ya, hampir mencapai 540 watt. Dia tidak bisa lagi di bawah 530, sudah di atas 530-an watt. Sekali lagi ini membuktikan bahwa ketika tegangan turun, maka efisiensi power supply, bila power supply-nya mampu ya, dia akan melakukan kompensasi sehingga efisiensinya tidak begitu baik demi untuk menstabilkan tegangan. Dan dari HW Info kita melihat juga tidak ada perubahan, tetap sama seperti yang tadi, tidak ada perubahan karena tegangan output yang dihasilkan oleh power supply ini tetap stabil meskipun tegangan input yang dia terima itu jauh di bawah spesifikasi yang seharusnya. Kita coba turunkan sedikit lagi. Kita taruh di angka 150 volt tegangan inputnya ya, kurang lebih. Dan kita lihat konsumsi dayanya ya 540-an, 535 sampai 540. Pengujian singkat ini sebenarnya memberikan gambaran di mana FSP HV Pro ini diklaim dari sisi kapasitas dan juga fitur-fiturnya itu semua bisa berjalan dengan normal. Bahkan pada testing ekstrim yang kita lakukan ini, kita tidak menggunakan dummy loader, tapi kita benar-benar menggunakan PC asli. Sekali lagi, jangan coba video ini, jangan meniru apa ya testing yang kami lakukan ini, karena bisa berakibat fatal bila power supply yang kalian gunakan tidak memiliki fitur proteksi atau memiliki kualitas yang bagus. Kita sudah lihat bersama-sama pengujian yang kita lakukan. Sekali lagi, pengujian yang kami lakukan jangan ditiru, karena segala akan berakibat cukup fatal untuk beberapa power supply yang kurang meyakinkan dari sisi spesifikasi atau tidak memiliki proteksi. Jadi kami sangat tidak menyarankan untuk meniru apa yang tadi kami lakukan. Dan sekali lagi, video ini tidak bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa power supply 550 watt itu cukup untuk mengangkat kartu grafis RTX 2080 Super atau di atasnya, sama sekali tidak. Kami mau menunjukkan bahwa spesifikasi yang diklaim oleh FSP itu lebih dari cukup, bahkan di atas spesifikasinya. Kemudian dari pengujian juga kita bisa melihat tegangan yang dinaikkan atau tegangan diturunkan yang cukup ekstrim. Di video kita bisa lihat sampai 150 volt power supply ini masih bekerja, dan dia diturunkan pada saat sedang benar-benar full load. Simulasi load yang kita berikan juga itu bukan simulasi yang harian. Itu sebenarnya simulasi yang paling maksimum yang bisa kita dapatkan untuk mendraw power paling maksimum untuk bisa mengutilisasi semua kemampuan si HV Pro 550 watt ini. Cukup apa ya, power supply-nya cukup tough, cukup dapat dibanggakan, dan juga cukup dapat menghasilkan power yang lebih dari cukup daripada apa yang pernah dibayangkan. Kemudian poinnya lagi adalah harganya yang sangat-sangat menarik. Di price point sekali lagi kita membandingkan tuh apple to apple. Jadi membandingkannya harus dengan 550 watt dari brand yang setara dengan FSP. Proteksinya juga lengkap, garansinya cukup lama. Dan ya mungkin kelemahan atau hal yang kurang menarik bagi segelintir orang adalah desainnya yang sangat sederhana, karena sekali lagi FSP ingin memberikan pesan, mereka ingin kembali back to basic, benar-benar menghasilkan sebuah produk power supply yang handal dan benar-benar memberikan power yang baik, bukan hanya dari sisi penampilan saja. Oke, demikian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya bila ada video-video baru dari kami, kalian bisa langsung menikmatinya. Ditunggu komentarnya dan sampai ketemu.